Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi untuk senantiasa bisa menyimak pelajaran dari orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ada di acara Hikmah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja yang pertama, mari kita senantiasa haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang berikutnya tentu saja kita tak lupa mengaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan belajar bagaimana bahwa sesuatu kebenaran, sesuatu yang hak itu pasti ketika disampaikan pasti ada yang membarengi begitu. Ada imbangannya, di mana ada yang hak, ada yang batil. Namun ketika yang hak ini senantiasa dimunculkan, insya Allah yang batil akan redup. Dan seperti hari ini kita akan belajar tentang itu. Ada tamu-tamu kita yang saat ini hadir di studio, namun ada juga yang saat ini terhubung melalui meeting online Zoom. Di studio ada Bapak Ato Urrohman. Beliau hadir dari Muko Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jauh datangnya dari Muko. Ya. Ada suara apa ya ini ya? Sepertinya agak ada suara bergetar begitu. Tapi yang pasti kehadiran beliau, alhamdulillah sudah mulai Sabtu kemarin, dan juga karena keinginan untuk mengikuti pengajian Ahad pagi lebih dekat demikian. Dan di ujung sambungan melalui meeting online Zoom ada beliau Bapak Muhson Kahfi, ya, Muhson Kahfi. Juga beliau tetanggaan dengan Pak Ato. Assalamualaikum Pak Muhson. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, bagaimana kabarnya Pak Muhson? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana kabar yang di studio, yang di ini Solo? Ya, alhamdulillah baik. Dan Pak Muhson penampilannya seperti orang Jawa ini, ada belangkon juga meskipun ada di Bengkulu. Asli putra Jawa, Pak. Oh, dari mana Pak? Nggih. Dari mana? Saking kelahiran Sager, cuman aslinya pun teng Boyolali, Tengandung, Pak. Sager itu mana tuh? Seragen. Oh, Seragen. Nggih. Seragen. Ya. Kedungombo, Pak. Oh, Kedungombo, ya, Seragen, Nggih, betul. Ya. Sudah mulai sejak kecil ini ya, atau sejak kapan ini mulai berpindah ke sana, ke Bengkulu? Setahun 1990, Pak. 99. Pindah ke Bengkulu, ya. Ya. Baik Pak Muhson, nanti kita sambung, tapi jangan kemana-mana. Saya akan wawancarai dulu ke Pak Ato ya. Iya, boleh. Ya, Pak Ato, ini mungkin bisa sampaikan bahwa saat ini gema atau bahana dari media Majelis Tafsir Al-Quran, ada radio, ada televisi, dan saat ini dimanapun orang berada bisa mengakses media tersebut. Bagaimana awalnya Pak Ato ini menemukan media tersebut? Ya, kebetulan di Muko tuh kita punya radio. Tahun berapa itu? Radio Arma FM kalau resminya tahun 2009. 2009. Dari 2006 kita udah mulai. Tapi masih AM, kebetulan perpindahan frekuensi harus mutasi ke FM, dan mulai itu kita urus izinnya. Awalnya kita seperti biasa radio pada umumnya, ada ya musik lah atau acara lain lah, intinya sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi waktu itu hati udah mulai terusik bahwa apa itu segmentasi musik atau genrenya apa? Genrenya Dangdut?
all genre. Jadi All mulai genre, dari semuanya ada ya? anak-anak, remaja, sampai usia 60-an lah. Itu seperti mungkin kalau orang pendatang di sana suka kelenengan atau wayangan itu ya, kelenengan tetap ada juga. kita semua genre kita ambil. Tapi di akhir-akhir hati ini udah mulai gelisah ini. Kenapa gelisah? Kok radio cuma isinya ini aja? Dari musik ke musik, dari musik ke musik. Artinya kejenuhan udah mulai terasa. Ya? Masa iya radio cuman gini-gini aja, artinya keberadaan Army FM nggak mungkin hanya untuk mengusung atau memindahkan musik dari kota besar ke pelosok desa. Jadi malah merasa bersalah seolah saya jadi distributor hal-hal yang mubazir tadi gitu kan. Iya. Nah waktu itu kebetulan sudah beberapa dengan agen atau distributor audio waktu itu, karena belum ada website ataupun streaming, kita dikirimin CD. Tapi baru waktu saat itu putus. Kami sempat menjalin hubungan dengan beberapa distributor audio, mungkin tidak perlu saya sebutkan, tapi jelas setelah itu hubungan kami putus, kami pun mencari bagaimana radio ini, keberadaan Army ini tetap membawa manfaat untuk lingkungan sekitar, terutama Mukomuko khususnya. Nah kebetulan waktu itu saya ketemu bibi saya yang ada di Seragen, waktu ketemu di Kertosono ngumpul Ramadan ya. Aslinya mana Pak? Kalau saya Kertosono aslinya. Kertosono Jawa Timur ya? Ya Nganjuk Jawa Timur. Kebetulan hanya 4 tahun di sana, terus diajak orang tua transmigrasi ke Bengkulu Mukomuko. Iya. Nah, beliau menyampaikan, ini loh ada radio bagus. Nah, kalau emang nggak ada sana, sebenarnya nggak nyampe, nanti dibuka di parabola atau di streaming. Nah, streaming waktu itu kan masih belum. Itu yang tetangga itu tadi ya? Ya, bule tadi. Bule tadi. Bule Taslimah. Sekarang beliau ada di Seragen. Kebetulan juga tinggal di sana. Nah, sepulang itu saya coba, begitu pulang ke Mukomuko, saya coba nih. Di scan ternyata muncul. Waktu itu saya ingat kan kita senang kerja malam ya, begitu siar radio off. Kita mulai scan parabola kan nggak mungkin ganggu pemancar. Terdengar itu suara Ustaz almarhum Allahumma kan. Kayaknya kok pas. Yang pertama saya dengar itu ikuti kemana Quran membawa itu. Itu paling pertama saya dengar. Iya ya. Ini pas, saya pikir itu. Terus besok itu belum saya relay di Radio Army. Masih saya simak terus. Artinya saya nyimak pun nunggu radio saya off dulu. Malam tak terus kayaknya bagus. Nah, terus saya coba radio saya nggak off waktu itu. Tak relay waktu setelah Al-Ustaz almarhum itu selesai siar, kan ada apa itu? Kelenengan atau itu ya? Oh iya betul. Jadi pendengar radio tambah banyak. Hari Jumat itu. Tambah banyak. Mas itu cocok tuh Mas, cocok. Artinya ada yang masukan itu. Tapi saya belum sebutkan. Nah, artinya dengan itu, setelah itu kami mulai mengirimkan surat ke Radio Persada ini waktu itu dengan Pak Tekna waktu itu. Mohon izin untuk bisa merelay acara yang bagus itu, yang bagus, sangat bagus saya rasa. Dan kami di radio daerah memang sangat memerlukan isi siaran yang benar-benar bisa memberikan pencerahan atau kemanfaatan untuk Muko-Muko lah, karena di waktu masih lokalan sana. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ya berjalan seperti itu. Alhamdulillah dampaknya, walaupun perjalanan waktu ke waktu mesti ada rintangan, ada tantangan, tapi alhamdulillah kerjasama itu berjalan lancar, nggak ada halangan suatu apapun, dan dampaknya luar biasa. Sampai akhirnya berdirilah sekarang tuh MTA Perwakilan Muko-Muko. Oh, Masya Allah. Ada di Desa Mekar Mulia. Mungkin dekat dengan Pak Muson ini. Yo, begitu ya. Iya. Saya coba langsung ke Pak Muson. Halo Pak Muson. Iya. Ya, Pak Muson. Apa yang diceritakan Pak Atok tadi tentang bagaimana awal radio itu berdiri, yang semula mungkin hanya berisi lagu-lagu dan akhirnya sekarang merelay acara yang dari pusat. Nah, ini kemanfaatan apa atau apa yang dirasakan oleh Pak Muson selaku orang yang awal di Desa Mulyasari ya? Mekar Mulia. Mekar Mulia itu sendiri. Pak Muson, silakan Pak Muson. Secara pribadi memang saya membenarkan, sangat-sangat membenarkan cerita daripada Pak Haji Atok.
Yang jelas Pak Hajiato orangnya sangat ulet lah itu, sangat-sangat ulet. Saya pun salut dengan Pak Hajiato. Ya memang pertama itu radio Pak Hajiato itu memang radio hiburan ya, sangat-sangat benar apa yang disampaikan yang ini Pak Hajiato itu. Walaupun demikian, tapi tetap sama Pak Haji itu ada dakwahnya, dimasukin dakwah, qasidah. Ketika lagu-lagu all gender pun tersharing ya, terverifikasi sama Pak Haji atau tidak semuanya diinikan gitu. Ya, diseleksi ya. Sangat-sangat bermanfaat. Sesungguhnya sangat bermanfaat. Terus lambat laun, akhirnya Pak Haji Atok menemukan MTA ini ya, siaran MTA lah, radio Persada FM itu. Tapi sebelum Pak Haji Atok menyiarkan itu memang di digital masuk memang ya. Digital masuk, Pak Haji Atok langsung menyiarkan. Yang jelas sangat-sangat bermanfaat lah untuk bagi yang mau mendengarkan lewat HP selama Pak Haji Atok menyiarkan itu kan bisa. Ya. Sambil maraton pagi-pagi dengerin ceramah Pak Sutino. Ya. Dan Pak Muson ini termasuk orang yang sejak kapan ikut mendengarkan, bahkan ikut mengawal adanya radio Army FM tersebut, Pak Muson? Kalau mendengarkan itu ya semenjak Pak Army ini ada punya radio itu kan sering kirim-kirim atensi dulu lewat kirim-kirim salam ya. Itu kebetulan juga penyiarnya itu kan dulu kawan-kawan akrab kan gitu. Dan sebenarnya dari awal Pak Haji atau menyiarkan radio itu saya sudah aktif mendengarkan gitu. Ya. Nah, terlebih terus kan kita udah hafal, kalau dulu udah hafal jadwal-jadwal, oh ini kayak gitu, mendengarkan lah kayak gitu. Iya. Dari perjalanan dari awal pasti di sana ada riak, ada sesuatu yang mungkin itu bagian dari dinamika perjuangan dakwah begitu ya Pak Muson. Nah, Anda sebagai orang yang menyaksikan kala itu, apa sih yang terjadi di kala itu Pak Muson? Maksudnya untuk siaran Pak Haji gitu atau bagaimana? Ya, jadi kan perpindahan format radio itu sendiri dari genre yang semula lagu-lagu macam-macam sekarang justru terseleksi, bahkan sekarang mulai mengkhususkan diri untuk merelay total siaran dakwah ini dari Solo. Nah, bagaimana yang bisa disampaikan oleh Pak Muson? Perubahan dari radio hiburan ke religius lah ya, ke agamis itu kalau saya sebagai masyarakat, tetangga, pendengar lah ibaratnya, pendengar lah gitu ya. Sangat-sangat berat Pak Haji dulu, tantangannya sangat berat. Iya. Ya, sangat-sangat berat tantangan Pak Haji. Tapi Pak Haji sangat-sangat istiqomah. Banyak gempuran dari berbagai sisi lah Pak gitu, untuk alih ke radio religius yang terutama MTA lah bisa seperti itu. Nah, itu banyak sekali tantangannya Pak Haji. Iya. Banyak sekali. Meskipun sebenarnya kalau Pak Muson sendiri merasakan manfaat dari radio yang sekarang ada di muka-muka tersebut, Army FM? Kalau secara pribadi sangat Pak, sangat bermanfaat untuk menambah wawasan ya. Terkadang kan kita nggak juga mampu ya, terkadang kita baca, baca ini, tapi kita tidak mampu menelaah sendiri. Terkadang dari mendengarkan radio, beliau lebih menjelaskan lebih simpel, lebih enak. Seperti ini. Kalau saya sendiri seperti itu sebenarnya. Iya. Nah, ini sangat bermanfaat secara pribadi, sangat bermanfaat. Alhamdulillah.
Berarti Bapak sendiri sebagai orang yang di sana banyak yang awam ya, awam tentang, karena di sana tidak ada pengajian, begitu, belum ada pengajian, dan sekarang alhamdulillah tempatnya Pak Ato sudah ada pengajiannya di muka-muka ini ya. Dan itu pun juga Bapak merasakan bahwa kondisi semacam itu semula memang butuh kesabaran ya dari pengelola radio sendiri ya. Betul, sangat betul, sangat betul. Nah, seperti apa kesabaran yang waktu itu harus dilakukan oleh Pak Muson juga, mungkin Pak Ato juga begitu? Begini, kalau soal pengajian dakwah Islamiyah ya itu banyak lah kalau di banyak dari ya macam-macam mungkin dari ya betul, macam-macam gitu, macam-macam. Nah, berawal dari apa sih Pak Haji Ato kok sehingga mencapai katakanlah hambatan untuk penyiar radio pindah ke Religius itu? Ya karena kurangnya dari sisi masyarakat yang lain atau kelompok yang lain atau paham yang lain itu belum bisa menerima. Ya, baik. Nah, itu pun juga wajar ya Pak ya, wajar, betul, karena sebelumnya kebiasaan yang ada di masyarakat itu sendiri, dan berdasarkan dari waktu ke waktu, dari turunan, dari maksud saya adalah dari kita meniru dari orang-orang sebelumnya, mungkin dari orang tua kita, kemudian dilanjutkan ke anak cucu berikutnya begitu. Namun setelah memancar melalui Army FM, dan di sana diterangkan itu memang ketika beda itu seakan-akan bahwa wah ini merusak tatanan begitu ya. Iya. Ya. Yang jelas kesimpulan itu ya mungkin belum mengerti aja. Ya, betul. Belum memahami ya. Jadi Pak Haji Ato ini bawa ajaran baru kan. Ya. Aliran baru ini, ajaran baru. Padahal ya memang seperti itu. Kalau memang kita mau Al-Quran ya memang seperti itu. Hanya beda pemahaman. Saya agak perlu bertanya lebih dalam ke Pak Muson ini. Boleh. Ya, Pak Muson sendiri saat ini kan di sana juga ada pengajian begitu. Dan Pak Muson sendiri sebenarnya juga memiliki pemahaman yang lain begitu ya Pak Muson? Pemahaman yang lain bagaimana maksudnya? Maksudnya Pak? Begini, maksudnya seperti tempat pengajian yang lain beda gitu maksud saya. Iya. Dan itu pun juga antara yang Pak Ato ini dengan Pak Muson pun juga di sana tidak ada masalah kan? Secara pribadi nggak ada Pak. Secara kelembagaan atau secara pribadi nggak ada saya masalah dengan MTA lah, khusus umumnya MTA, jangan Pak Atonya ya. Pak Ato secara ini pribadinya aman-aman saja kan. Ya yang jadi ini kan kemarin tuh kan masalah gitu. MTA-nya kan gitu sih. Begitu. Baik. Ya. Jadi memang di sini seperti masyarakat belum bisa menerima dengan apa yang disiarkan begitu ya Pak ya, intinya seperti itu. Awal-awalnya seperti itu, awal-awalnya. Itu awal-awalnya, berarti tahun berapa itu Pak? Awal-awalnya. Tahun berapa itu Pak? Awal peralihan, kalau tahunnya saya kurang mencermati ya Pak. Ya yang jelas awal peralihan siaran radio Pak Haji Ato lah. Itu entah tahun berapa itu bahkan ya sampai ke, kalau nggak salah ya sampai ke tingkat kabupaten lah pada waktu itu. Baik Pak Muson, Pak Ato juga, ini pembicaraan semakin menarik dan saya yakin nanti ada sesuatu hikmah yang bisa kita belajar dari sana untuk kita bersama. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian hikmah untuk siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan tamu-tamu yang ada di studio maupun yang saat ini ada di Muko-Muko Bengkulu. Ada Pak Ato Rohman dan juga Pak Muhson Kahfi. Ya, kepada Pak Ato, mungkin bisa juga disampaikan. Saat itu mungkin segala sesuatunya belum sinkron ya, belum matching antara warga, kemudian dengan kebiasaan lama mendengarkan lagu-lagu yang beda, kemudian berpindah ke genre yang beda lah, religius lah. Nah ini sekarang kondisi sekarang ini seperti apa, Pak Ato? Ya, alhamdulillah. Seperti Pak Musa sampaikan tadi, awal-awal seperti banyak tantangannya, banyak pergesekan karena terbiasa ibarat kita makan nasi putih kok dikasih makan jagung mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya itu menyehatkan ini makanan, tapi seiring berjalan waktu dengan sendirinya radio itu tetap berjalan dan dari pendengar radio itu sekarang terbentuklah pendengar radio menjadi menjadi sebuah komunitas. Waktu itu cuman kalau nggak salah 11 orang waktu itu pendengar radio berkumpul, ayo Pak kita kumpul-kumpul lah, sepertinya acara ini bagus dan kita tindak lanjuti lah. Yeah. Kalau nggak salah itu saya bulannya nggak ingat, tapi jelas itu 11 orang waktu pertama dibentuk, dan alhamdulillah sampai sekarang dari 11 orang itu sudah berjalan ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya harapan saya keberadaan Radio Arema FM tetap membuat masyarakat itu punya perbedaan dari yang radio awalnya itu hanya full genre, ada sebuah radio yang tiba-tiba berubah menjadi radio yang full religi. Itu harapan saya. Dan sekarang di MTA Mukom juga ini selain radio juga alhamdulillah dari ini juga sudah ada TK. Nah harapan kami nanti masyarakat bisa ya berbondong-bondong, termasuk tadi anak Pak Musa sudah mulai ke TK ini, TK IT. Apakah di sana tidak marak seperti di Solo banyak TK begitu? Mohon maaf. Ada beberapa desa yang sudah jauh, tapi kondisi memang kondisi jalan antara desa A desa B itu memang kondisinya agak jauh. Jadi alhamdulillah masih ada peluang dan ternyata sambutan masyarakat ya luar biasa itu untuk keberadaan TK kita sendiri itu. Itu yang untuk TK-nya ya. Mungkin Pak Muson kalau nggak salah ada dua ini, anak yang pertama dulu juga ke TK itu, yang sekarang ini juga ke TK TK Amalia ini. Berarti sudah lama ini TK? Sudah lama. 10 tahun lebih? Kalau 10 belum, sekitar 8 atau 9 tahun. Iya. Baik, kembali ke Pak Muson. Pak Muson, benar apakah yang dikatakan oleh Pak Ato terkait dengan sekolah TK ini benar-benar memiliki manfaat yang positif untuk warga di Muko-Muko sana, Pak Muson? Begini, memang perjuangan Pak Ato saya akui sangat-sangat hebat lah gitu ya. Yang saya dasari untuk berbicara seperti ini Pak, terbukanya katakanlah mau memahami ya, kalau mengikuti mungkin belum memahami tentang MTA. Yang tak sejujurnya awalnya itu apa anak kok sekolahkan di MTA, nanti bagaimana kan gitu sih. Pada awalnya seperti itu, tapi eksisnya MTA atau ini yang radio Pak Haji Ato ini pertama yaitu ada TK. Pertamanya sedikit, nah habis itu justru malah sekarang MTA TK IT Pak Ato ini justru banyak sekarang itu. Ada SD 1 Desa Mekar Mulia itu 3 sama punya Pak Haji Ato. 3 di desa sama RT sama tempat Pak Haji Ato ada. Kalau anak saya sendiri yang tamat SD ini dulu 2 tahun juga TK. SD tambah 2 tahun berarti 8. Anak saya kalau nggak salah angkatan ketiga. Berarti 10-an tahun lah Pak Haji. Iya. Angkatan ketiga kalau nggak salah anak saya dulu. Jadi putranya Pak Muhson ini lulusan dari sana ya Pak?
Iya. Nah, yang SD yang sekarang kelas 6 ini kalau nggak salah tuh angkatan ketiga. Kalau nggak 2 ketiga. Berarti udah 9-10 tahun lah masuk. Alhamdulillah. Bagaimana antusiasme atau animo dari para orang tua yang menyekolahkan dengan TK yang ada di lingkungannya begitu? Ya. Nah, sangat tinggi Pak, bahkan dari jauh-jauh itu. Bahkan dari jauh-jauh dari daerah Penare itu kan jaraknya Berapa kilo, Pak? ada 5 kiloan itu jaraknya. Padahal di sana 1 2 3 4 lewatin 4 TK juga kan gitu. Oh. Tapi sih, saya Pak? pernah nanya gitu ya. Pernah nanya, ngapain kamu kok di sekolah di SD situ? Tapi kemarin memang tamatan dari TK Pak Ajiato gitu. Ngapain kamu kok sekolah SD di situ? Di situ kan sepi, MTA kan di sana kan negeri malah nggak bayar, di sini bayar. Anak itu jawabnya jujur gitu loh. Disekolahkan mama di situ saya bisa biar pinter ngaji, bisa baca Al-Quran, Masya Allah, bisa jadi ustaz. iya. Dia bilang kayak gitu. Anak ini jujur sekali jawabnya kayak gitu. Iya. Nah, mulai dari situlah istilahnya perbedaan, gesekan, keberadaan MTA di Muko-Muko itu mulai khususnya di Mekar Mulia itu mulai mulai turun dan bahkan bisa dikatakan ya mungkin dari saat ini dari batin ke batin aja lah orang yang nggak suka begitu mungkin. Iya. Dan memang semuanya berproses ya Pak ya, semuanya berproses, betul. Dan itu keuletan Pak Hajiato. Pak Hajiato ini nggak pernah berbicara, yang penting kerja. Oh, berbicara ini tadi Pak? Iya. Semuanya berkat pertolongan Allah Pak. Iya. Selain pertolongan Allah ya memang kesungguhan Pak Hajiato. Iya, itu memang bagian harus yang diikhtiarkan ya Pak ya. Ikhtiarnya Pak Hajiato. Iya. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, siang hari ini kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya terkait dengan perkembangan dakwah yang ada di Muko-Muko Bengkulu ya. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan telepon di 0271 6793000, SMS WA di 08112 553.000. Dan untuk yang telepon kami tunggu ataupun WA juga kami tunggu. Ya, kemudian mungkin ini juga bisa direspon ya ketika nanti anak-anak kita yang ada di TK merasa bahwa di sampingnya juga ada radio begitu. Nanti kapan-kapan juga bisa siaran di radio begitu ya Pak Muson? Iya betul. bisa seperti itu. Baik. Ya. Dan mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa dan pendengar karena ini disiarkan 2 media ya, dari TV sekaligus suaranya di-share juga, di-relay ke Persada FM gitu. Nah, Pak Ato mungkin bisa disampaikan bagaimana menjadi orang yang bisa itu bisa sabar dan bagaimana menyikapi hal itu di tahapan-tahapan Bapak yang lakukan di masa itu yang dialami oleh Pak Ato waktu itu juga mungkin nanti Pak Muson biar melengkapi. Ya, apa yang disampaikan Pak Muson sepertinya berlebihan. Oh, berlebihan Pak Muson. Berlebihan. Terlalu banyak sanjungan Pak. Terlalu banyak sanjungan. Hampir saya terbang ini. Karena yang menilai Pak. Karena yang menilai. Untuk saja ada top laponya ini. Ya. Tapi memang tidak kita pungkiri. Artinya salah satu yang paling saya sarankan itu keberadaan TK justru malah Mas. Kalau radio anggaplah itu hanya sebagai media prasarana ya. Yang kemanfaatannya mungkin tidak bisa dirasakan langsung oleh murid maupun oleh murid. Ya, betul. Tapi keberadaan TK ITA Mali di bawah naungan MTA ini memang luar biasa. Jadi seperti Pak Muson sampaikan tadi, anak itu memang nggak bisa bohong.
Apa sih yang dapat? Lugu ya, polos ya. Melewati 4 sekolah, jauh. Jauh bener, jauh kata Pak bener. Artinya memang orang tua hanya ngira sebenarnya sepele. Aku tuh pengen anakku bisa ngaji, bisa sholat, bisa berdoa untuk orang tua. Jadi begitu simpelnya. Dan itu anaknya atau orang tuanya yang pengen? Itu orang tuanya. Orang tuanya. Artinya yang benar kata Pak Muson dulu ada gesekan. Begitu setelah anaknya masuk ke TKIT Amalia itu merasa ada perbedaan. Perubahan terhadap anak tersebut. Dan rasanya gesekan tuh nggak perlu lagi sekarang. Iya. Udah tenang ada sendirinya. Hampir-hampir nggak ada sama sekali. Masya Allah. Ya, timbul malah pada merapat nempel gitu. Jadi ya harapan saya ke depan, kebetulan juga ini penerimaan tahun baru murid ya kan PPDB ya. Harapan saya masyarakat sekitar Mekarmuya ya umumnya di Kecamatan Penari itu Kabupaten Muko-Muko nggak usah ragu, nggak usah bingung atau bimbang ya untuk memasukkan anaknya di TKIT yang di Bandungan di MTA ini, Muko ini. Ya, ini sekalian promosi ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu, ini biaya masuknya berapa Pak? Saya sendiri kurang karena tidak administrasi ya, itu kita serahkan dengan kepala sekolahnya. Dan untuk jelasnya langsung saja lah sembari nengok, oh ini ada gedung MTL, ternyata udah gedung kajian, ada tempat sekolahnya, dan di TKIT Amalia sendiri itu tempat bermainnya emang kita kasih teduhan, jadi kita atepin. Oh gitu. Jadi anak-anaknya tuh nggak kena panas, nggak kena hujan, memang benar-benar safety-nya insya Allah kita maksimalkan. Sebenarnya kalau di daerah sana Muko-Muko itu cenderung bagaimana ya? Saya belum bisa mendapatkan gambaran apa panas atau begitu, banyak pohon atau banyak apa ya seperti tanah lapang begitu bagaimana? Kalau tanah lapang hampir nggak ada kecuali jalan sama lapangan karena dipenuhi dengan pohon sawit itu. Pohon sawit. Jadi kalau dibilang iklim panas dingin lah kalau malam tuh karena di dekat pantai panas. Tapi mayoritas rata-rata kalau bahasa jalan tuh sumuk lah. Oh, sumuk. Iya. Karena panas. Tapi alhamdulillah ya masyarakat sana kan terhitung dari transmigrasi datang terus sekarang udah punya penghasilan yang stabil dikatakan itu. Artinya daya untuk mengingat kembali ke fitrahnya itu udah mulai muncul. Itu yang perlu kita syukuri masyarakat Mekarmuya itu udah mulai alhamdulillah apa ya panggilan hati nurani itu benar-benar muncul setelah mereka berhasil di sana itu. Ya, Pak Muson, mungkin karena Bapak adalah wali murid yang tahu benar bagaimana kebutuhan anak-anaknya, berapa sih bayarnya Pak? Kalau masalah SPP anak saya kan belum belum masuk sebenarnya ya. Dulu Pak. Kalau yang dulu murah 75.000. Wow. Kalau yang anak saya dulu yang besar itu 75.000, tapi itu ada dikasih makan, ada majalah-majalah atau pena buku seperti itu. Kalau sekarang ini 110 sama apa gitu ya. Kalau yang sekarang kan tetap saya bayar ikut karena saya menitipkan anak saya gitu. Ya. 110 sama KKG atau apa bahasanya kemarin itu lupa saya Pak. Cuman 110 Pak. Tapi sangat-sangat bagi saya nilai 110 itu terkadang nggak sebanding gitu nggak sebanding gitu. Alhamdulillah anak saya ikut-ikutan itu doa sholat itu yang terbalik-balik cuman atahiyatul Pak. Cuman atahiyatul itu terbalik-balik, cuman yang lainnya alhamdulillah fasih gitu loh caranya. Anak saya masih umur 4 tahun gitu. Oh Masya Allah ya. Putri apa putra Pak? Putri Pak. Putra anaknya Bapak ini putra semua atau putri semua? Cowok cewek Pak gitu. Putra putri. Ya. Biar seimbang tambah satu lagi cewek, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pak Muson, ini karena Bapak sendiri juga merasakan manfaat dari anak-anak yang bersekolah di TK apa PAUD nih? TKIT Amalia. TKIT Amalia ya. Mungkin bisa sedikit Bapak mungkin menyampaikan dengan tulus begitu seperti apa kondisinya sehingga saudara-saudara kita yang saat ini sedang nonton TV di lingkungan Bapak bisa tertarik. Bagaimana? Silakan. Ini
secara pribadi ya, keberadaan MTA atau secara umum MTA itu ya, bil khusus itu SDIT Pak Haji Atok itu, SDIT Amalia, TK Amalia itu sangat-sangat apa ya, seneng lah saya karena bisa nyekolahkan anak di bidang keagamaan itu dekat. Oh, yang kelas 2 yang SD tadi juga SDIT Amalia ya? Enggak Pak, kalau dulu mau masuk tapi cuma 2, akhirnya Pak Haji Atok enggak jadi. Oh, Ditunda. Maunya saya dulu sekalian ya? Iya, pertama dulu maunya saya kayak gitu, biarpun murid 3, saya dulu mau saya pertahankan kayak gitu. Tapi Iya, Pak Haji Atok belum siap nampaknya. Iya. Akhirnya kami pindah ke SD. Jadi Ya. keberadaan MTA ini sangat-sangat bermanfaat untuk di bidang pendidikan. Gitu ya, untuk pendidikan sangat-sangat bermanfaat. Ya, ya. Termasuk Nah, Bapak jadi sendiri, termasuk Anak saya sendiri pun tidak begitu, nggak pinter sih anak saya, cuman tidak ketinggalan ketika tes masuk SD itu nggak ketinggalan gitu. Ya, Keluar udah bisa nulis, sudah bisa baca. termasuk di akhlak adab pada orang tua itu betul-betul Bapak merasakannya. Iya Pak. Nah, pulang salim, berangkat salam itu saya perhatikan cara pendidikan di TK-nya. Ya. Kalau pulang anak cerita gini-gini, sering saya perhatikan ustazahnya itu, uminya itu mendoktrin. Jangan berani sama orang tua, sama ibu, surga kamu di telapak kaki ibu. Nah, itu sebuah doktrin yang mengajarkan akhlak untuk rendah diri, nggak berani sama orang tua gitu. Nah, terus jangan curi, berdosa nanti masuk neraka, kamu dibakar oleh Allah nanti. Ya, itu kan sebuah doktrin. Artinya hal-hal yang seperti itu anak sudah bisa mengucapkan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muson. Semoga saja perkembangan muko-muko semakin baik ya untuk anak-anak kita, pendidikannya, kemudian akhlak, keagamaannya, semuanya tinggal senantiasa rukun guyup di sana. Amin, amin. Dan Pak Haji Atok ya semoga tetap selalu semangat istiqomah. amin, amin. Ini mungkin Kamis atau Jumat beliau sudah sampai ke sana lagi, Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Muson, Pak Ato atas kehadirannya. Senantiasa istiqomah selalu mengaji Quran dan Sunnah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan di hari ini. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.